Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Ajeng Putu Hapsah, mahasiswi dari Pendidikan Geografi dengan NPM 202170066. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kondisi korupsi di Indonesia saat ini dan solusi untuk meminimalisir kegiatan korupsi tersebut. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Jadi, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi juga sangat berbahaya loh bagi kehidupan manusia, baik dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individunya. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker di dalam darah. Sehingga si empu badan itu harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia ingin mendapatkan hidup terus-menerus. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadi masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Karena pada dasarnya setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri dan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat, karena ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kita tahu sekarang untuk kondisi di Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara dengan bentuk kegiatan korupsi terbesar yang dilakukan oleh para pejabat besar baik pemerintah maupun pebisnis lainnya. Akibatnya Indonesia menjadi peringkat ketiga dari negara se-ASEAN yang kegiatan korupsinya terbesar serta Indonesia juga menduduki peringkat 90 sedunia. Padahal dari biaya korupsi oleh pejabat tersebut dapat membiayai pendidikan para anak-anak di Indonesia hingga perguruan tinggi. Korupsi juga dapat berimbas ke perekonomian negara menjadi terhambat. Karena masyarakat akan di-PHK dan nantinya tingkat pengangguran di Indonesia menjadi tinggi. Seperti contoh yang membuat saya sedih yaitu berita korupsi dengan menggelapkan biaya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa sembako oleh Juliari Batubara, mantan Kementerian Sosial Indonesia tahun 2020. Bentuk korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari ini yaitu menggelapkan biaya sebesar 10.000 per paket sembako. Jadi, menurut KPK pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga menerima penggelapan dana sebesar 12 miliar secara tunai. Kemudian pada periode kedua, pelaksanaan bansos sembako mendapat fee sebesar 8,8 miliar. Sehingga total yang diterima oleh Juliari sekitar 32,48 miliar dari paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek untuk kebutuhan pribadinya. Atas perbuatannya itu, Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 20 tahun 2001. Akibatnya Juliari divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Lalu, apa solusi dari tindakan kita sebagai masyarakat dan generasi penerus bangsa ya? Dari permasalahan tersebut, hal yang dapat dilakukan yaitu seperti mengadakan kegiatan pembelajaran tentang pendidikan anti korupsi di setiap sekolah baik dari TK, SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi. Karena pada dasarnya jika dari kecil kita sudah diberikan pembelajaran tentang tindakan anti korupsi, mungkin nantinya pembelajaran tersebut dapat mendapat dampak yang baik terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat juga dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Serta pemerintah juga dapat melakukan transparansi yang dimana semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka,
sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk permasalahan korupsi tersebut, serta melakukan kontrol kebijakan. Karena pada dasarnya kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi sebuah bentuk korupsi. Serta yang terakhir, masyarakat dapat mencium tindakan korupsi dengan melaporkan kegiatan tindakan korupsi tersebut. Karena sekarang masyarakat untuk melaporkan kegiatan tindakan korupsi didukung oleh pemerintah tanpa perlu takut identitas pelapor dapat diketahui atau disebarluaskan. Jadi nanti tidak akan ada tuntutan balik seperti tuntutan atas pencemaran nama baik. Masyarakat hanya perlu membuka website tersebut yaitu https://kws.kpk.go.id atau email ke @kpk.go.id. Setelah itu, kasus tersebut nanti dapat ditindaklanjuti oleh KPK. Sebelum video ini saya tutup, saya ingin memberikan suatu quotes yang mungkin nantinya dapat membuat masyarakat menjadi ikut berpartisipan dalam kegiatan anti korupsi ini. Yaitu, sebelum semua menjadi lebih besar, lebih baik kita meminimalisir keadaan. Karena pada dasarnya bersih dari korupsi bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban. Sekian dari video saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.